Di sebuah rumah tua yang aroma kayunya mulai memudar, seorang lelaki renta duduk diam memandangi sebuah pena di hadapannya. Ia tahu, di balik senyum manis putra tunggalnya dan binar mata menantunya, tersimpan sebuah jurang yang siap menelannya bulat-bulat. Mereka tidak menginginkan sisa usianya, mereka hanya menginginkan tanda tangannya di atas selembar kertas yang akan mengubah rumah penuh kenangan itu menjadi uang penutup hutang. Namun, apa yang anak itu tidak tahu adalah bahwa sang ayah, yang mereka anggap pikun dan lemah, sebenarnya sedang menenun jaring keadilan yang akan membuat mereka terjatuh dalam penyesalan paling sunyi. Inilah kisah tentang pengkhianatan di balik hidangan hangat dan strategi dingin seorang ayah yang harus memilih antara cinta atau harga diri. Selamat datang kembali di kanal Suara Kehidupan, tempat di mana setiap cerita adalah cermin bagi jiwa kita. Kisah kali ini akan membawa kita menyelami relung hati seorang ayah yang dikhianati oleh darah dagingnya sendiri demi harta yang fana. Tulis di kolom komentar dari mana Anda menyimak cerita ini. Jangan lupa subscribe di kanal Suara Kehidupan, agar Anda tidak melewatkan setiap kisah penuh hikmah yang kami sajikan. Mari kita mulai. Sebuah perjalanan tentang bakti, keserakahan, dan rahasia besar di balik pintu yang terkunci. Angin sore itu membawa aroma tanah basah, sisa-sisa hujan yang enggan berpamitan sepenuhnya. Di teras rumah tua yang catnya mulai mengelupas seperti kulit kayu yang menua, Pak Baskara duduk mematung. Kursi rotan kesayangannya berderit lirih, seolah ikut mengeluh tentang tulang belulang yang mulai rapuh dimakan waktu. Di tangan senjanya, sebuah cangkir teh yang telah mendingin menjadi satu-satunya kawan bicara. Bagi Pak Baskara, kesunyian bukan lagi musuh. Ia telah menjadikannya selimut sejak kepergian belahan jiwanya 3 tahun silam. Di dinding tembok yang separuhnya adalah kayu menghitam, bayang-bayang masa lalu menari-nari. Ia menatap pohon belimbing di halaman, pohon yang dulu ia tanam bersama mendiang istrinya saat putra mereka, Adrian, masih setinggi lutut. Dulu, tawa riang memenuhi sudut-sudut taman itu. Kini hanya desau angin yang menyapu daun kering. Pagi tadi, Pak Baskara baru saja kembali dari puskesmas. Dokter muda di sana berpesan dengan nada lembut, namun penuh penekanan, agar ia menghindari stres. Tekanan darahnya sedang melonjak, seolah-olah jantungnya sedang berpacu dengan waktu yang tak terlihat. Namun, bagaimana mungkin ia menghindari pikiran, jika setiap sudut rumah ini adalah perpustakaan kenangan yang tak pernah tutup. Langkah kakinya yang berat membawa Pak Baskara menuju pintu pagar besi yang berkarat. Namun, langkah itu terhenti. Jantungnya berdegup tak beraturan. Di beranda rumahnya, berdiri seorang pria dengan kemeja putih bersih, yang tampak terlalu mewah untuk lingkungan sederhana ini. Pria itu berdiri dengan angkuh, memegang kunci cadangan yang seharusnya tersimpan rapi di tempat rahasia, yang hanya diketahui oleh penghuni rumah. "Bapak, akhirnya pulang." Suara itu memecah keheningan. Itu adalah Adrian, putra tunggalnya yang sudah 2 tahun menghilang tanpa jejak. Bahkan pada hari raya pun, ia hanya mengirimkan sunyi sebagai pengganti kehadiran. Di belakangnya, muncul Safitri, menantunya yang kini tersenyum manis. Begitu manis hingga terasa hambar di mata Pak Baskara. "Kami merindukan Bapak," lanjut Adrian sambil melangkah maju, memberikan pelukan yang terasa asing. Ada aroma parfum mahal yang tajam, mencoba menutupi bau debu di rumah tua ini. Namun gagal menutupi rasa dingin yang tiba-tiba merayap di tengkuk Pak Baskara. Safitri mengangkat kantong plastik berisi bubur hangat. "Kami bawakan makanan kesukaan Bapak. Jangan tinggal sendiri lagi ya Pak. Hati kami tidak tenang di Jakarta memikirkan Bapak di sini." Pak Baskara hanya mampu mengangguk pelan. Di balik matanya yang mulai merabun, ia melihat mereka bukan sebagai anak yang rindu, melainkan sebagai tamu asing yang datang membawa agenda yang belum terbaca. Senyuman mereka seperti embun pagi, indah dilihat, namun hilang seketika saat matahari naik.
Di tengah pelukan hangat itu, Pak Baskara merasa rumahnya tiba-tiba menjadi lebih luas, lebih asing, dan jauh lebih dingin dari sebelumnya. Dingin itu merambat dari kulit hingga ke tulang, membuat Pak Baskara terdiam di ambang pintu sembari menatap punggung Adrian yang kini melangkah masuk tanpa beban. Rumah yang selama ini menjadi benteng kesunyiannya tiba-tiba terasa seperti panggung sandiwara yang dipenuhi cahaya lampu yang menyilaukan mata tua itu. "Duduklah, Pak." "Jangan berdiri terus, nanti kaki Bapak tambah sakit," ucap Safitri dengan nada yang begitu lembut, selembut sutra yang menyembunyikan sembilu. Ia dengan sigap membersihkan meja ruang tamu dari debu-debu tipis, yang sebenarnya adalah saksi bisu hari-hari sepi Pak Baskara. Adrian duduk di kursi kayu jati yang dulu selalu diduduki ibunya. Ia menyandarkan punggungnya dengan santai, matanya menyapu setiap sudut ruangan, menakar luas dinding, dan memperhatikan detail ukiran lemari tua dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan tatapan rindu seorang anak pada rumah masa kecilnya, melainkan tatapan seorang penilai yang sedang menghitung angka-angka di balik benda mati. "Bapak makan ya, bubur ini masih hangat. Tadi Safitri sengaja cari yang paling enak di kota." Adrian menyodorkan sendok dengan gerakan yang sangat perhatian. Pak Baskara menerima suapan itu. Rasanya lembut, namun entah mengapa tenggorokannya terasa menyempit. Setiap kunyahan terasa seperti menelan kerikil kecil yang mengganjal hati. Sudah 2 tahun ia terbiasa dengan keheningan, terbiasa dengan nasi sisa yang ia hangatkan sendiri di atas kompor tua. Kini, perhatian yang meluap-luap ini terasa seperti hujan lebat di tengah musim kemarau. Menyegarkan, namun juga berpotensi membawa banjir yang merusak. "Bapak tahu tidak? Semalam Adrian tidak bisa tidur memikirkan kondisi Bapak." Safitri menyela sambil memijat lembut pundak Pak Baskara yang kaku. "Kami merasa berdosa membiarkan Bapak sendirian di sini. Rumah ini terlalu besar, Pak. Terlalu banyak kenangan yang mungkin membuat Bapak semakin sedih." Pak Baskara hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang ia simpan sebagai perisai. "Bapak sudah terbiasa, Ndu. Rumah ini adalah napas Bapak. Di setiap sudutnya ada jejak ibumu yang masih tertinggal." Mendengar kata ibumu, raut wajah Adrian sedikit berubah, namun hanya sekejap sebelum ia kembali memasang topeng ketulusannya. Ia berdeham kecil, lalu mencondongkan tubuhnya ke arah sang ayah. "Justru itu, Pak. Kami ingin Bapak lebih tenang. Kami tidak ingin Bapak terus-menerus terjebak dalam kesedihan di rumah yang mulai rapuh ini." Sore itu, obrolan mereka mengalir seperti air sungai yang tenang di permukaan, namun menyimpan pusaran di dasarnya. Mereka bercerita tentang kemajuan di Jakarta, tentang betapa sibuknya mereka hingga lupa memberi kabar. Namun, di antara deretan kata-kata manis itu, Pak Baskara menangkap sesuatu yang janggal. Mata Safitri tak henti-hentinya melirik ke arah lemari tempat ia menyimpan dokumen-dokumen penting. Seolah-olah ada magnet yang menarik pandangannya ke sana. Malam mulai turun menyelimuti bumi, membawa kabut tipis yang merayap di halaman. Pak Baskara merasa tubuhnya semakin berat, bukan karena usia, melainkan karena beban kecurigaan yang mulai tumbuh seperti benalu di dadanya. Di bawah cahaya lampu pijar yang remang, ia melihat bayangan Adrian dan Safitri di dinding, tampak lebih besar dan lebih gelap dari wujud aslinya. Bahwa ada rahasia yang sedang disembunyikan di balik tirai malam yang pekat. Pak Baskara memejamkan mata sejenak, mencoba mengusir prasangka yang menyelinap. Namun detak jantungnya yang tak beraturan justru membisikkan kebenaran yang pahit. Malam semakin larut, dan suara jangkrik di luar rumah terdengar seperti nyanyian duka yang panjang. Di kamar tua yang berbau kayu dan minyak kayu putih, Pak Baskara merebahkan tubuhnya yang lelah. Namun, kantuk tak kunjung datang menjemput. Dari balik celah pintu yang sedikit terbuka, ia mendengar langkah kaki yang sangat pelan merayap di ruang tengah. Bukan langkah orang yang ingin ke dapur untuk sekadar minum, melainkan langkah pencuri yang takut membangunkan penjaga. "Pelan-pelan, Mas, jangan sampai Bapak bangun." Suara Safitri terdengar sangat lirih, nyaris seperti desisan angin di sela ventilasi. Pak Baskara menahan napas. Ia bangkit dari tempat tidur tanpa suara,
melangkah mendekati pintu dengan kaki gemetar. Melalui celah sempit itu, ia melihat Adrian dan Savitri berdiri di depan lemari kayu jati tua. Lemari keramat yang menyimpan seluruh sejarah hidupnya. Adrian memegang lampu ponsel, menyinari lubang kunci dengan saksama. Sementara tangan Savitri meraba-raba bagian atas lemari, mencari kunci yang biasanya Pak Baskara sembunyikan di dalam lipatan kain taplak meja. Cepat Mas, cari map coklat itu. Kalau kita tidak pegang suratnya sekarang, urusan di Jakarta bisa berantakan. Bisik Savitri lagi. Nadanya penuh ketegangan yang tertahan. Adrian mengangguk. Wajahnya yang tadi sore tampak penuh kasih, kini terlihat pucat dan penuh ambisi yang kelam. Di bawah cahaya lampu ponsel yang dingin, Pak Baskara melihat putra tunggalnya. Darah daging yang dulu ia timang dengan penuh doa, kini tampak seperti orang asing yang tak lagi memiliki rasa hormat. Setiap gerak-gerik mereka adalah belati yang perlahan mengiris jantung Pak Baskara. Kesedihan itu datang meluap, memenuhi rongga dadanya hingga sesak. Ia teringat bagaimana dulu ia bekerja membanting tulang demi pendidikan Adrian. Berharap sang anak akan menjadi tiang kokoh yang menopangnya di hari tua. Namun, tiang itu kini justru goyah dan hendak merobohkan rumah tempatnya berlindung. Hampa. Rasa hampa yang luar biasa menyelimuti jiwa tua itu. Lebih dingin dari embun yang menyentuh jendela. Pak Baskara kembali ke tempat tidurnya dengan langkah gontai. Berpura-pura terlelap saat ia mendengar langkah mereka menjauh kembali ke kamar tamu. Ia memandang langit-langit kamar yang kusam. Di balik kegelapan itu, ia menyadari bahwa masa tuanya bukan lagi soal beristirahat, melainkan tentang mempertahankan martabat yang sedang dipertaruhkan. Besok, matahari akan terbit dengan warna yang berbeda. Pak Baskara tahu, senyuman yang akan ia terima di meja makan nanti hanyalah racun yang dibungkus madu. Dan di dalam kesunyian kamar itu, sebuah keputusan besar mulai mengkristal dalam benaknya. Jika mereka menganggapnya sebagai beban yang bisa diperdagangkan, maka ia harus menjadi badai yang tak akan pernah mereka duga. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menyelinap melalui celah gorden, namun tidak membawa kehangatan bagi hatinya yang telah membeku oleh kekecewaan. Di meja makan, aroma nasi goreng buatan Savitri menguar dengan begitu menggoda, seolah-olah aroma itu adalah simfoni kasih sayang yang paling murni. Adrian duduk di sana, sudah rapi dengan kemeja batiknya, tersenyum lebar menyambut sang ayah yang keluar dengan langkah yang sengaja dibuat lebih lambat dan sedikit gontai. "Bapak, mari sarapan. Savitri masak spesial untuk Bapak, supaya badannya lebih segar," ujar Adrian sambil menarikan kursi untuk ayahnya dengan sikap yang begitu santun. Pak Baskara duduk, menatap piring di depannya dengan pandangan kosong. "Terima kasih, Mas. Kalian terlalu repot untuk Bapak yang sudah bau tanah ini." "Jangan bicara begitu, Pak," potong Savitri lembut sembari menuangkan teh hangat. "Kami di sini karena sayang." Justru karena kami sayang, kami tidak ingin Bapak kesulitan mengurus segala sesuatunya sendirian, termasuk urusan administrasi rumah yang semakin rumit ini. Jantung Pak Baskara berdegup kencang ketika Adrian mengeluarkan sebuah map coklat dari bawah meja. Map yang sama dengan yang ia lihat di kegelapan semalam. Adrian membukanya dengan perlahan, menunjukkan beberapa lembar kertas bermaterai yang masih kosong dari goresan pena, namun penuh dengan muslihat yang tersembunyi. "Pak, kemarin dokter bilang Bapak butuh banyak istirahat dan tidak boleh stres. Jadi, supaya Bapak tidak pusing lagi memikirkan pajak, renovasi atau keamanan rumah ini, bagaimana kalau Bapak berikan kuasa penuh pada Adrian? Ini hanya surat administratif agar Adrian bisa mengurus semuanya dari Jakarta, tanpa harus bolak-balik mengganggu ketenangan Bapak," jelas Adrian dengan nada suara yang begitu meyakinkan, persis seperti seorang penyelamat. Savitri menyodorkan sebuah pena perah ke tangan Pak Baskara yang sedikit gemetar. "Tanda tangan di sini saja, Pak. Setelah ini, Bapak tinggal duduk manis,
menikmati masa tua, dan menyerahkan semua beban berat itu ke pundak kami. Bukankah itu yang Bapak inginkan selama ini? Pak Baskara menatap pena itu, lalu menatap mata putranya. Di balik mata Adrian, ia tak lagi melihat binar anak kecil yang dulu bangga menunjukkan nilai rapornya, melainkan kilatan kegelisahan seorang pria yang sedang dikejar hutang. Ia tahu, sekali ujung pena ini menyentuh kertas, maka rumah yang penuh kenangan dengan mendiang istrinya ini akan hilang dalam sekejap mata. "Tanganku agak gemetar pagi ini, Mas," bisik Pak Baskara lirih. Sebuah kepura-puraan yang ia rakit dengan rapi. "Boleh Bapak baca-baca dulu sebentar? Mata tua ini sudah agak rabun, butuh waktu untuk mengeja satu persatu." Adrian dan Savitri saling berpandangan. Sebuah kilat kecemasan melintas di wajah mereka. Sebelum akhirnya Adrian kembali tersenyum paksa. "Tentu Pak, tentu boleh. Tapi jangan terlalu lama ya Pak, karena besok kami harus segera kembali ke Jakarta untuk mengurus berkasnya." Pak Baskara mengangguk pelan, menyimpan map itu di pangkuannya. Di balik senyum tipisnya, ia tahu bahwa permainan sesungguhnya baru saja dimulai. Sandiwara kasih sayang ini telah mencapai babak baru, dan ia harus memastikan bahwa ia bukan hanya sekadar penonton di rumahnya sendiri. Map coklat itu ia dekap erat saat ia melangkah masuk ke dalam kamar, menguncinya dengan perlahan, seolah ingin mengurung segala kecemasan yang mendidih di dalam dada. Dari balik dinding kayu yang tipis, ia mendengar suara percakapan dari ruang tamu yang semula tenang, kini berubah menjadi bisikan yang tajam dan penuh tekanan. Pak Baskara menempelkan telinganya ke dinding, menahan napas agar setiap getaran suara yang keluar dari mulut Adrian dan Savitri dapat ia tangkap dengan jelas. "Kenapa Bapak harus membacanya dulu, Mas? Harusnya kau paksa saja tadi," desis Savitri. Suaranya terdengar seperti gesekan amplas yang kasar. "Pihak pinjaman itu sudah menagih setiap jam. Kalau minggu ini rumah ini tidak diagunkan, apartemen kita di Jakarta benar-benar akan disita." "Sabar, Savitri. Bapak itu tidak bodoh. Dia hanya tua," balas Adrian dengan nada frustrasi yang tertahan. "Kalau aku terlalu memaksa, dia akan curiga. Biarkan dia merasa memiliki kendali. Padahal dia sedang berjalan menuju lubang yang kita gali sendiri. Kita hanya butuh tanda tangannya. Setelah itu, urusan panti jompo di Temanggung akan membereskan sisanya." Mendengar kata panti jompo, dunia seolah runtuh menimpa pundak Pak Baskara. Kakinya lemas. Ia terduduk di tepi ranjang yang spraynya masih rapi. Ternyata, makanan hangat dan pijatan lembut itu bukanlah bentuk bakti, melainkan upeti terakhir sebelum ia dibuang seperti barang usang yang tak lagi bernilai. Mereka tidak hanya ingin hartanya, mereka ingin melenyapkan eksistensinya dari rumah ini. Air mata Pak Baskara nyaris jatuh, namun ia segera menyekanya dengan punggung tangan yang keriput. Kesedihan itu seketika menguap, berganti menjadi amarah yang dingin dan jernih. Ia menyadari bahwa ia sedang menghadapi pencuri yang memiliki hubungan darah dengannya. Adrian, anak yang dulu ia ajari berjalan, kini sedang berlari untuk menjatuhkannya ke jurang kenistaan. Dengan tangan yang masih gemetar, bukan karena lemah, melainkan karena gejolak emosi, Pak Baskara membuka laci meja kecil di samping tempat tidurnya. Ia mengambil ponsel tua miliknya, sebuah benda yang jarang ia sentuh. Jemarinya mencari satu nama di daftar kontak. Pak Malik, sahabat lamanya yang pensiunan guru itu adalah satu-satunya harapan yang ia miliki sekarang. "Malik." "Ini aku, Baskara," bisiknya sangat pelan ke dalam gagang telepon saat panggilannya tersambung. "Aku butuh bantuanmu. Datanglah ke warung kopi sore ini. Ada badai yang sedang mengepung rumahku, dan aku butuh kompas untuk menemukan jalan keluar." Pak Baskara menutup telepon dengan hati yang berdebar kencang. Ia menatap map coklat di atas meja, surat kematian bagi kemerdekaannya. Namun kali ini ia tidak takut. Jika Adrian dan Savitri ingin bermain peran sebagai malaikat pembantu, maka Pak Baskara akan bermain sebagai ayah yang pasrah, sembari diam-diam mengasah pedang strategi di balik tirai kesunyiannya. Sore itu, dengan alasan ingin menghirup udara segar demi menenangkan pikiran, ia melangkah keluar rumah dengan langkah yang sengaja ia buat goyah,
membiarkan Adrian dan Savitri saling melempar senyum kemenangan di balik punggungnya. Di warung kopi pojok pasar yang remang dan beraroma kopi tubruk, Pak Malik sudah menunggu dengan kacamata yang bertengger di ujung hidung. Tatapannya teduh, namun menyimpan ketajaman seorang pendidik yang telah lama membaca karakter manusia. Tanpa banyak kata, Pak Baskara duduk dan menyerahkan secari kertas berisi catatan kecil tentang apa yang ia dengar semalam. Malik, darah dagingku sendiri sedang menaksir harga rumah ini seperti pedagang di pasar loak. Bisik Pak Baskara dengan suara yang bergetar menahan berih. Pak Malik menghela napas panjang lalu mencondongkan tubuhnya. Baskara, dunia memang sudah terbalik. Aku sudah meminta bantuan kerabatku yang bekerja di lembaga keuangan. Adrian bukan hanya terlilit utang biasa. Dia terjebak dalam lingkaran pinjaman gelap yang jumlahnya mencapai miliaran. Itulah sebabnya mereka begitu terburu-buru. Mereka tidak datang untuk merawatmu. Mereka datang untuk merampok hari tuamu. Mendengar angka miliaran itu, jantung Pak Baskara serasa diremas. Namun ia tidak membiarkan dirinya hancur dalam keputusasaan. Lalu, apa yang harus kulakukan? Mereka ingin membuangku ke panti jompo setelah mengambil tanda tanganku. Jangan tanda tangani apapun yang mereka berikan, tegas Pak Malik. Kita akan bermain cantik. Jika mereka menggunakan kasih sayang palsu, kita akan gunakan kepasrahan palsu. Aku akan membantumu menghubungi Pak Broto, pengusaha properti yang jujur. Kita akan menyelamatkan asetmu dengan cara yang legal, sebelum Adrian sempat memalsukan apapun. Pertemuan itu berakhir dengan sebuah kesepakatan rahasia yang dingin. Pak Baskara pulang ke rumah saat senja mulai merah padam, membawa sebuah rahasia besar di dalam sakunya. Di teras, ia disambut oleh Savitri yang sudah menyiapkan teh hangat dengan senyum yang semakin lebar, seolah sedang menyambut mangsa yang baru saja kembali ke sarang. Bapak sudah lebih tenang, sudah siap menandatangani berkasnya, agar kami bisa mengurus masa tua Bapak dengan lebih baik? Tanya Savitri dengan nada yang sangat manis. Namun di telinga Pak Baskara, suara itu terdengar seperti desis ular yang sedang bersiap mematuk. Pak Baskara hanya mengangguk pelan, sebuah akting yang sempurna. Besok, Nduk. Besok pagi saat pikiranku sudah jernih, Bapak akan memberikan apa yang kalian cari. Malam itu, Pak Baskara duduk di tepi ranjangnya, menatap foto mendiang istrinya. Ia tahu, langkah yang ia ambil akan mengubah segalanya. Episode pengkhianatan ini telah mencapai puncaknya, dan kini saatnya ia bangkit untuk membela kehormatannya sendiri. Meski itu berarti ia harus kehilangan satu-satunya anak yang ia miliki. Pagi itu, matahari terbit dengan kilau yang lebih tajam, seolah semesta sedang mempersiapkan panggung bagi perlawanan seorang ayah yang selama ini diam dalam kesabaran. Di ruang tamu, Adrian dan Savitri sudah menunggu dengan pena yang telah dibuka tutupnya. Mata mereka berbinar penuh harap pada map coklat di atas meja. Namun, Pak Baskara justru melangkah keluar ke halaman, menyambut sebuah mobil hitam yang berhenti tepat di depan pagar rumahnya. Seorang pria berwibawa dengan tas kerja kulit melangkah turun. Dialah Pak Broto, sosok yang telah dihubungi Pak Malik semalam. Selamat pagi, Pak Baskara. Saya datang sesuai janji untuk meninjau lokasi yang kita bicarakan, ujar Pak Broto dengan suara bariton yang mantap. Adrian tersentak. Ia segera berdiri dan menghampiri ayahnya dengan wajah yang dipenuhi kecurigaan. Siapa ini, Pak? Kenapa ada tamu sepagi ini? Pak Baskara hanya tersenyum titis, sebuah senyum yang tak menyentuh matanya yang lelah. Ini Pak Broto, teman lama Pak Malik. Bapak memintanya datang untuk membantu merenovasi beberapa bagian rumah ini yang sudah rapuh, sebelum Bapak berangkat ke tempat yang kalian siapkan. Adrian dan Savitri saling pandang. Rasa lega sesaat menyapu kecemasan mereka. Mereka berpikir ayahnya sedang mempersiapkan rumah agar layak dijual dengan harga tinggi. Namun mereka tidak tahu bahwa Pak Broto bukan sekedar penilai bangunan. Ia adalah saksi kunci bagi langkah hukum yang sedang Pak Baskara susun dengan dingin dan terencana. Sambil berjalan berkeliling rumah, Pak Baskara diam-diam menyerahkan bungkusan plastik berisi dokumen asli rumah dan tanahnya kepada Pak Broto di sudut dapur yang luput dari pengawasan Adrian. Amankan ini, Pak. Lakukan proses balik nama secara rahasia. Saya ingin rumah ini jatuh ke tangan orang yang menghargainya.
bukan orang yang hanya melihatnya sebagai tumpukan uang untuk membayar dosa judi dan hutang. Semua akan saya urus secara legal dan cepat, Pak Baskara. Pak Malik sudah menceritakan semuanya. Bisik Pak Broto sembari menyembunyikan dokumen itu ke dalam tas kerjanya. Sementara itu, di ruang tengah, Safitri mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan ketenangan mertuanya. Ia mencoba mendekati mereka. Namun Pak Baskara segera mengubah topik pembicaraan dengan memuji keahlian memasak Safitri di depan Pak Broto. Sebuah pujian yang terasa seperti sindiran halus bagi mereka yang mengerti. Langkah pertama dari strategi dingin ini telah diletakkan. Pak Baskara membiarkan Adrian dan Safitri percaya bahwa mereka masih memegang kendali. Padahal, pondasi rencana mereka mulai retak dari dalam. Ia sedang menenun jaring yang tak terlihat, mempersiapkan sebuah kejatuhan bagi mereka yang telah tega merencanakan pembuangan bagi orang tua sendiri. Di balik wajahnya yang tampak pasrah dan sering melamun, pikiran Pak Baskara bekerja secepat kilat, mencatat setiap detil pengkhianatan yang semakin nyata di depan mata. Siang itu, saat Adrian dan Safitri izin keluar dengan alasan mencari makan siang, padahal Pak Baskara tahu mereka sedang bertemu dengan maklar bayangan, Pak Malik datang berkunjung. Ia membawa sebuah amplop putih kecil yang ia selipkan di bawah taplak meja kayu ruang tamu. Di dalamnya terdapat informasi mengenai Dina, seorang petugas di panti jompo yang ternyata adalah mantan murid Pak Malik yang sangat menaruh hormat padanya. Baskara, Dina sudah mengonfirmasi. Namamu sudah terdaftar di sana untuk masuk minggu depan. Adrian menggunakan surat keterangan medis palsu yang menyatakan kamu sudah tidak kompeten secara mental. Bisik Pak Malik dengan nada getir yang tertahan. Pak Baskara memejamkan mata, membiarkan rasa perih itu menusuk hingga ke relung terdalam. Anak yang ia besarkan dengan tetesan keringat, kini melabelinya sebagai orang gila demi harta yang tak seberapa. Namun, alih-alih meledak dalam amarah, Pak Baskara justru mengambil langkah yang lebih sunyi. Ia menyerahkan kunci kotak simpanan logam miliknya kepada Pak Malik. Di dalamnya ada perhiasan mendiang istriku dan beberapa tabungan tunai. Tolong titipkan pada Guntur, keponakanmu itu. Aku ingin aset-aset kecil ini aman sebelum mereka menggeledah setiap sudut lemari. Perintah Pak Baskara dengan suara yang tenang, namun tegas. Sore harinya, Adrian kembali dengan wajah yang lebih ceria, seolah baru saja memenangkan lotre. Ia tidak tahu bahwa setiap cengkal tanah yang ia injak di rumah itu sudah tidak lagi menjadi miliknya secara administratif. Pak Baskara menyambutnya dengan teh hangat. Duduk di kursi rotan sembari mendengarkan Adrian yang mulai bercerita tentang indahnya hidup di Temanggung. Sebuah narasi palsu untuk membujuk sang ayah agar mau pindah tanpa perlawanan. Bapak akan punya banyak teman di sana, udaranya sejuk, ada perawat yang sigap. Bapak tidak perlu lagi memasak atau mencuci sendiri, ujar Adrian, mencoba memoles kekejamannya dengan warna-warna indah. Pak Baskara hanya tersenyum tipis, menyesap tehnya yang mulai mendingin. Iya mas, Bapak ikut saja apa kata kalian. Bapak sudah tua, hanya ingin ketenangan. Kata-kata itu membuat Adrian dan Safitri bernapas lega, merasa mangsa mereka sudah benar-benar terjebak dalam perangkap. Mereka tidak menyadari bahwa di balik kepatuhan itu, Pak Baskara sedang menghitung hari. Strategi dingin sang ayah bukan hanya soal menyelamatkan harta, tetapi tentang memberikan cermin besar bagi anak-anaknya, agar mereka bisa melihat betapa buruknya rupa jiwa yang telah diracuni keserakahan. Di dalam kamar yang kini terasa seperti markas pertahanan terakhir, Pak Baskara mulai menyusun peti besi kenangan. Sebuah kotak logam tua yang ia poles permukaannya hingga mengilat. Namun isinya ia rancang untuk menghancurkan harapan semu Adrian. Dengan jemari yang gemetar namun pasti, ia tidak memasukkan perhiasan emas atau sertifikat tanah ke dalamnya. Sebaliknya, ia meletakkan celengan ayam tanah liat yang sudah retak milik Adrian saat kecil, mainan mobil-mobilan kayu yang rodanya hampir lepas, dan beberapa lembar uang mainan yang ia susun rapi menyerupai bundel uang asli. Ia ingin memberikan warisan yang setara dengan kadar kasih sayang yang anak dan menantunya berikan. Sebuah kepalsuan yang menyakitkan. Malam itu, di bawah keremangan lampu jalan, Pak Baskara melakukan pertemuan rahasia di halaman belakang dengan Dina.
wanita muda berseragam perawat itu menatap Pak Baskara dengan tatapan penuh simpati dan hormat, seolah sedang melihat ayahnya sendiri yang dikhianati. "Pak Baskara, jangan khawatir. Pak Malik sudah bercerita semuanya. Di panti nanti, saya yang akan bertanggung jawab atas kamar Bapak." Saya sudah menyiapkan kunci pintu servis belakang yang selalu terbuka di jam 1 malam. Bisik Dina sembari menyerahkan sebuah denah kecil panti jompo tersebut. Pak Baskara menerima denah itu dengan anggukan mantap. "Terima kasih, Nak Dina. Aku hanya butuh waktu 3 hari di sana untuk memastikan Adrian dan Savitri merasa telah menang sepenuhnya. Setelah mereka yakin aku sudah terbuang dan mereka mulai mencoba menjual rumah ini, barulah aku akan menghilang." Dina terenyuh melihat ketegaran lelaki tua itu. "Bapak sangat kuat. Kebanyakan orang di posisi Bapak mungkin sudah menyerah pada rasa sakit hati. Sakit hati itu ada, Nak. Tapi marwah harus tetap tegak," jawab Pak Baskara lirih. Keesokan paginya, suasana rumah terasa sangat sibuk. Savitri dengan penuh kepura-puraan mulai mengepak barang-barang Pak Baskara ke dalam tas kecil, sementara Adrian sibuk menelepon seseorang, yang Pak Baskara yakini adalah maklar properti, untuk menjadwalkan kunjungan calon pembeli tepat setelah ayahnya meninggalkan rumah. Pak Baskara duduk di meja makan, menatap Adrian yang sedang tertawa kecil di telepon. Ia merasa iba melihat putranya yang begitu bersemangat merayakan kehancurannya sendiri. Strategi dingin ini sudah memasuki babak akhir sebelum klimaks. Pak Baskara hanya perlu melangkah 1 langkah lagi ke dalam mulut serigala, hanya untuk memastikan bahwa saat ia keluar nanti, serigala-serigala itu akan kehilangan taring dan cakar mereka untuk selamanya. Pagi keberangkatan itu tiba dengan kabut yang menggantung rendah. Seolah alam pun enggan menyaksikan seorang ayah dibuang oleh darah dagingnya sendiri. Adrian tampak begitu sigap. Ia mengangkat tas kecil ayahnya dengan semangat yang dibuat-buat. Sementara Savitri terus mengumbar janji-janji manis tentang kunjungan setiap akhir pekan. Pak Baskara hanya diam, membiarkan tubuhnya dituntun masuk ke dalam mobil. Namun tangannya mendekap erat sebuah map yang ia katakan berisi kenangan terakhir. Di dalam map itu, terselip surat kuasa khusus yang telah ditandatangani oleh Pak Broto dan Pak Malik. Sebuah jebakan hukum yang siap menutup pintu pelarian Adrian. "Bapak tidak usah sedih, di sana lebih baik daripada kesepian di sini," ujar Adrian sembari mulai menjalankan mobilnya meninggalkan halaman rumah tua itu. Pak Baskara menatap spion samping, melihat rumahnya perlahan menjauh. Ia tahu, di saat mobil ini melaju ke panti jompo, Pak Broto dan tim hukumnya sedang menuju ke kantor pendaftaran tanah untuk meresmikan perpindahan aset yang sah. Pak Baskara sengaja membiarkan dirinya terjepit dalam situasi ini, agar Adrian merasa telah menang telak, membuat putranya itu lengah dan tidak curiga bahwa rumah yang ia incar sebenarnya sudah tidak lagi memiliki nilai waris bagi dirinya. Sesampainya di Panti Jompo Kasih-Kasih, suasana sunyi dan aroma karbol menyambut mereka. Dina sudah berdiri di lobi, menyambut Pak Baskara dengan kedipan mata rahasia yang menguatkan hati sang ayah. Adrian dan Savitri sibuk mengurus administrasi. Wajah mereka berseri-seri saat menyerahkan berkas medis palsu yang menyatakan Pak Baskara mulai pikun dan tidak kompeten. Sebuah dokumen yang justru akan menjadi bukti kejahatan mereka nantinya, di tangan Pak Malik. "Sudah selesai semua, Pak. Bapak istirahat di sini ya. Kami harus segera kembali ke Jakarta untuk urusan pekerjaan." Pamit Adrian dengan ciuman di kening yang terasa lebih dingin dari es. Pak Baskara hanya mengangguk lemah. Duduk di tepi ranjang kamarnya yang sempit sembari menatap kepergian mobil putranya melalui jendela berteralis. Ia melihat Adrian dan Savitri tertawa di dalam mobil, merasa beban hutang mereka akan segera tuntas dengan menjual rumah yang sebenarnya sudah bukan lagi milik keluarga itu. Strategi dingin sang ayah telah mencapai titik di mana keluarga itu benar-benar terdesak oleh hukum yang tak mereka sadari. Pak Baskara menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya yang berdegup kencang. Ia telah masuk ke dalam penjara sementara ini dengan sadar, mempersiapkan diri untuk puncak drama yang akan segera meledak. Di bawah bantalnya, sebuah ponsel kecil yang diberikan Dina sudah bergetar. Sebuah pesan dari Pak Malik masuk. "Semua aset aman. Jebakan sudah terpasang.
Tunggu aba-aba. Pesan singkat itu menjadi bahan bakar kekuatan bagi Pak Baskara untuk tetap tenang di dalam kamar panti yang pengap. Sementara di luar sana, badai keadilan sedang bergerak menuju rumah tuanya. 2 hari kemudian, Adrian dan Savitri tiba kembali di depan pagar rumah tua itu dengan senyum kemenangan yang memuakkan. Di belakang mereka, sebuah mobil mewah terparkir, membawa seorang pria necis yang mereka klaim sebagai calon pembeli dengan tawaran miliaran rupiah. Adrian sudah membayangkan tumpukan uang yang akan melunasi semua hutang-hutangnya. Merasa rencana membuang ayahnya adalah keputusan bisnis tercerdas yang pernah ia buat. "Silakan masuk, Pak. Rumah ini sangat strategis dan penuh nilai sejarah," ujar Adrian dengan nada sombong, sembari merogoh saku untuk mengambil kunci pagar. Namun senyum itu membeku seketika. Kunci yang ia masukkan tidak mau berputar. Ia mencoba memaksa, namun lubang gembok itu tampak baru dan berbeda dari yang ia ingat. Di tengah kebingungan itu, matanya tertumbuk pada sebuah papan pengumuman yang terpaku kokoh di pagar besi. Properti milik PT Dharma Bakti, dalam pengawasan hukum, dilarang masuk tanpa izin. "Apa-apaan ini, Mas? Kenapa ada papan pengumuman begini?" pekik Savitri. Wajahnya yang penuh riasan mulai pucat pasi. Tepat saat itu, pintu rumah terbuka dari dalam. Pak Broto melangkah keluar dengan setelan jas rapi, didampingi oleh 2 orang petugas keamanan berseragam. Di samping mereka, Pak Malik berdiri dengan tangan bersedekap, menatap Adrian dengan pandangan kecewa yang menghujam jantung. "Saudara Adrian, saya Broto, pemilik sah rumah ini. Saya sudah membeli properti ini secara legal dari Pak Baskara seminggu yang lalu," ucap Pak Broto dengan suara bariton yang mengguncang keberanian Adrian. "Tidak mungkin, Bapak sudah pikun. Dia tidak bisa menjual rumah ini tanpa persetujuanku," teriak Adrian. Suaranya melengking penuh amarah yang bercampur ketakutan. Ia mencoba menerobos pagar, namun petugas keamanan dengan sigap menghalanginya. Konfrontasi besar pecah di depan rumah yang kini sudah bukan miliknya lagi. Para tetangga mulai keluar, berbisik-bisik menyaksikan drama keluarga yang selama ini tertutup rapat. Adrian yang merasa di atas angin, kini terjepit oleh kenyataan bahwa ayahnya yang ia anggap lemah, telah memotong seluruh langkahnya, bahkan sebelum ia sempat melangkah. Di tengah keributan itu, Pak Malik mengangkat ponselnya, memperlihatkan sebuah rekaman video Pak Baskara yang sedang duduk tenang, menyatakan bahwa semua penjualannya dilakukan dalam kesadaran penuh, tanpa tekanan dari siapapun. "Bapakmu tidak pikun, Adrian. Dia hanya sedang memberimu pelajaran tentang harga diri yang kau gadaikan untuk uang," ujar Pak Malik dingin. Adrian jatuh terduduk di atas aspal yang panas. Sementara Savitri hanya bisa menangis histeris, menyadari bahwa harta impian mereka telah menguap menjadi debu di depan mata sendiri. Namun, rasa malu itu segera berganti menjadi amarah yang buta. Mereka merasa telah dipermalukan oleh lelaki tua yang selama ini mereka anggap sebagai mangsa yang lemah. "Kita ke panti sekarang, Mas. Tua bangka itu harus menjelaskan semuanya. Dia pasti bersekongkol dengan orang-orang ini," pekik Savitri, sembari menyeret tangan Adrian menuju mobil. Dengan kecepatan tinggi, mereka membelah jalanan menuju panti jompo kasih-kasih. Pikiran Adrian kalut. Dadanya sesak oleh kebencian yang meluap. Ia tidak lagi memedulikan martabat. Yang ia inginkan hanyalah menyeret ayahnya kembali dan memaksanya membatalkan transaksi itu dengan alasan gangguan mental. Ia merasa surat medis palsu yang ia buat sebelumnya adalah senjata pamungkas yang masih ia genggam. Sesampainya di lobi panti, Adrian berteriak memanggil nama ayahnya, tanpa memedulikan ketenangan penghuni lain. "Baskara, keluar!" "Apa yang kau lakukan pada rumahku?" Dina muncul dengan wajah tenang, menghalangi langkah mereka yang mencoba menerobos ke kamar. "Harap tenang, Pak Adrian. Ini tempat orang tua beristirahat, bukan pasar." "Minggir kau perawat rendahan. Di mana ayahku? Dia sudah menipu kami," bentak Adrian sembari mendorong bahu Dina. Namun langkah mereka terhenti di depan pintu kamar Pak Baskara. Pintu itu terbuka perlahan dan Pak Baskara berdiri di sana. Bukan sebagai lelaki tua yang ringkih dan bingung, melainkan sebagai sosok ayah yang tegak dengan wibawa yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Di sampingnya, sudah berdiri seorang pria berseragam kepolisian dan seorang saksi ahli hukum yang dibawa oleh Pak Malik. "Bapak, kau harus membatalkan surat itu. Kau sudah pikun, kau tidak tahu apa yang kau lakukan." Adrian mendekat dengan telunjuk menuding, suaranya gemetar oleh kemarahan. Pak Baskara menatap putranya dengan tatapan yang sangat dalam,
sebuah tatapan yang penuh luka namun sangat jernih. Aku tidak pernah pikun, Adrian. Yang pikun adalah nuranimu, hingga kau lupa siapa yang menyuapimu saat kau belum bisa memegang sendok sendiri. Bapak jangan berlagak suci. Kami punya surat keterangan medis bahwa Bapak tidak waras. Savitri menyelah, mengeluarkan selembar kertas dari tasnya dengan tangan gemetar. Petugas kepolisian itu melangkah maju, mengambil kertas tersebut dan memperhatikannya dengan saksama. Justru surat inilah yang kami tunggu, Ibu Savitri. Kami sudah melakukan verifikasi kepada dokter yang namanya tertera di sini, dan beliau menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat ini. Ini adalah pemalsuan dokumen medis yang serius. Adrian membeku. Dunia seolah berhenti berputar. Jebakan yang ia siapkan untuk mengurung ayahnya, kini justru menjerat lehernya sendiri. Pak Baskara melangkah maju satu tindak, menatap lekat mata Adrian yang kini dipenuhi ketakutan. Kau ingin membuangku ke sini agar bisa membayar hutang judimu. Sekarang, biarkan hukum yang memutuskan di mana tempat tinggalmu selanjutnya. Suasana kamar yang sempit itu seketika menjadi sesak oleh kebenaran yang tak lagi bisa disangkal. Petugas kepolisian mulai membacakan hak-hak mereka, sementara seorang penyidik lain mengeluarkan map coklat berbeda. Bukan map milik Adrian, melainkan map berisi catatan transaksi gelap yang dikumpulkan oleh Pak Malik. Bapak, tolong Pak. Ini semua ide Savitri. Aku hanya bingung karena mereka mengancam akan menghabisiku jika utang itu tidak lunas. Adrian jatuh berlutut, mencoba menggapai kaki ayahnya dengan tangan yang gemetar hebat. Ia menangis terseduh-seduh, namun bukan tangis penyesalan, melainkan tangis ketakutan seorang pengecut yang tertangkap basah. Savitri tersentak mendengar namanya disebut. Apa kau bilang, Adrian? Kau yang menyeret aku ke dalam lubang ini dengan kebohonganmu tentang investasi bodoh itu. Keduanya mulai saling lempar caci maki di depan Pak Baskara, mempertontonkan betapa rapuhnya ikatan yang dibangun di atas pondasi keserakahan. Pak Baskara hanya menatap mereka dengan tatapan kosong, seolah-olah ia sedang menonton puing-puing bangunan yang runtuh setelah sekian lama ia jaga dengan doa-doa malamnya. Kesedihannya telah melampaui air mata. Yang tersisa hanyalah rasa perih yang teramat dalam melihat darah dagingnya sendiri telah kehilangan sisa-sisa kemanusiaan. Cukup. Suara Pak Baskara membelah keributan itu, lembut, namun memiliki otoritas yang tak terbantahkan. Jangan kotori tempat ini dengan suara kalian. Adrian, aku memaafkanmu sebagai seorang ayah. Namun sebagai warga negara, kau harus mempertanggungjawabkan setiap goresan pena palsu yang kau buat. Pak Baskara merogoh saku kemejanya, mengeluarkan sebuah foto usang yang telah ia simpan selama puluhan tahun. Foto Adrian kecil yang sedang tertawa lebar di gendongan mendiang ibunya. Ia meletakkan foto itu di tangan Adrian yang terborgol. Ambil ini. Ini adalah satu-satunya harta yang tidak bisa kau jual, karena kau sudah menghancurkan pemiliknya. Di dalam penjara nanti, tataplah wajah ibumu ini setiap hari, dan tanyakan padanya, apakah ini laki-laki yang ia lahirkan dengan taruhan nyawa? Adrian meraung, memeluk foto itu sambil diseret keluar oleh petugas. Savitri pun dibawa pergi dengan wajah tertunduk, menghindari tatapan hina dari para penghuni panti yang menyaksikan drama tersebut. Pak Baskara berdiri mematung di ambang pintu, menatap lorong panti yang kini kembali sunyi. Puncak drama ini telah berakhir dengan pahit, meninggalkan luka yang mungkin tak akan pernah sembuh sepenuhnya. Namun kebenaran telah berdiri tegak di atas reruntuhan pengkhianatan. Pak Baskara menghela napas panjang. Sebuah tarikan napas yang seolah membawa keluar beban berat yang selama ini menghimpit paru-parunya. Di lobi panti yang mulai tenang, Pak Broto melangkah mendekat diikuti oleh Pak Malik. Para penghuni panti dan beberapa petugas medis masih mematung. Seolah belum percaya bahwa lelaki tua yang biasanya duduk diam di pojok taman itu baru saja menumbangkan rencana besar seorang pengkhianat. Pak Broto menyerahkan sebuah amplop hitam yang tersegel rapi kepada Pak Baskara. Pak Baskara, semua sesuai instruksi Bapak. Transaksi rumah itu sebenarnya bukan sekadar penjualan biasa, ujar Pak Broto dengan nada penuh hormat, yang membuat semua orang di sana mengernyitkan dahi. Pak Malik tersenyum tipis, menatap Pak Baskara yang kini berdiri tegap, tanpa sandiwara kepikunan lagi. Mungkin sudah saatnya mereka tahu, Baskara, bahwa kau bukan hanya sekadar pensiunan yang menghabiskan hari tua di rumah rapuh itu. Kebenaran yang selama ini tertimbun di bawah kesederhanaan Pak Baskara pun terungkap. Selama puluhan tahun, Pak Baskara diam-diam memiliki beberapa petak tanah perkebunan cengkih yang dikelola oleh koperasi Pak Malik.
Rumah tua itu hanyalah sekian banyak aset yang ia pertahankan karena kenangan cinta bersama istrinya. Penjualan rumah kepada Pak Broto sebenarnya adalah bagian dari pembentukan yayasan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Sebuah cita-cita lama mendiang istrinya. Adrian selalu berpikir hartaku hanya rumah itu. Bisik Pak Baskara dengan suara puitis yang menyayat hati. Dia begitu rakus mengejar setetes air, hingga dia lupa bahwa aku memiliki telaga cinta yang sebenarnya bisa ia nikmati jika saja dia datang dengan ketulusan. Kenyataan bahwa Pak Baskara adalah sosok yang sangat dermawan dan memiliki kekayaan yang jauh lebih besar dari yang Adrian bayangkan mengejutkan semua orang. Ia sengaja hidup dalam kesederhanaan untuk menguji kejujuran anak tunggalnya, dan sayangnya Adrian gagal total dalam ujian itu. Pak Baskara tidak pernah miskin harta, ia hanya miskin kasih sayang dari anak yang ia banggakan. Kejutan terakhir pun tiba saat Pak Baskara menyerahkan sertifikat pendirian yayasan itu kepada Dina. Nak Dina, aku ingin kau yang mengelola bagian medis di yayasan ini kelak. Aku akan meninggalkan tempat ini, bukan untuk kembali ke rumah penuh dosa itu, melainkan menuju sebuah perjalanan baru yang telah kusiapkan. Matahari mulai condong ke barat, memberikan warna keemasan pada wajah Pak Baskara yang kini tampak tenang. Klimaks dari segala badai ini telah memberinya kejernihan. Ia telah memberikan pukulan emosional yang melumpuhkan keserakahan. Namun, ia juga telah membebaskan dirinya sendiri dari belenggu harapan palsu. Kini, saatnya ia menyusun balasan sistematis yang akan memastikan mereka yang bersalah meresapi setiap tetes penyesalan di balik jeruji besi. Kejatuhan itu tidak datang seperti badai yang menghancurkan seketika, melainkan seperti air pasang yang perlahan namun pasti menenggelamkan setiap jengkal harapan semu yang masih tersisa di benak Adrian dan Savitri. Di dalam sel tahanan yang dingin, Adrian harus menghadapi kenyataan pahit yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Pak Baskara, melalui kuasa hukum yang ditunjuk Pak Broto, tidak hanya menggugat mereka atas pemalsuan dokumen, tetapi juga membekukan seluruh aliran dana yang selama ini diam-diam dikirimkan Pak Baskara ke rekening Adrian sebagai dana cadangan. Selama bertahun-tahun, Pak Baskara telah menyisihkan hasil kebun cengkihnya untuk masa depan cucunya yang belum lahir. Namun kini, aliran kasih sayang itu ia tutup rapat-rapat. Semua kemewahan yang kau pamerkan di Jakarta, Adrian, itu adalah nafas dari keringat bapakmu yang kau sebut pikun. Ujar Pak Malik saat mengunjungi Adrian di penjara untuk menyampaikan dokumen penyitaan aset. Adrian memegang trali besi dengan tangan gemetar. Ia baru menyadari bahwa apartemen mewah dan mobil-mobil yang ia banggakan sebenarnya diagunkan atas nama perusahaan cangkang yang modalnya berasal dari dana hibah Pak Baskara. Dengan terungkapnya kasus penipuan dan upaya penelantaran orang tua ini, pihak bank dan investor segera menarik seluruh dukungan mereka. Dalam semalam, status sosial yang mereka bangun dengan kebohongan runtuh menjadi puing-puing kehinaan. Savitri pun tidak luput dari kehancuran sistematis ini. Di sel wanita, ia harus menerima kenyataan bahwa keluarga besarnya sendiri memutuskan hubungan karena malu atas berita yang viral di jagat maya. Sebuah video rekaman CCTV panti yang memperlihatkan betapa kasarnya mereka memperlakukan Pak Baskara tersebar luas, memicu kemarahan publik. Mereka yang dulunya dipuja sebagai pasangan sukses, kini menjadi simbol pengkhianatan paling rendah di mata masyarakat. Pak Baskara memantau semuanya dari kejauhan, dengan hati yang tenang namun dingin. Ia tidak membalas dengan kata-kata kasar, melainkan dengan membiarkan sistem hukum dan sanksi sosial bekerja sebagaimana mestinya. Ia memastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun dari hartanya yang bisa menyentuh tangan mereka, selama mereka belum benar-benar memahami arti dari sebuah bakti. Kelumpuhan ekonomi dan sosial ini adalah bentuk balasan sistematis yang paling menyakitkan. Adrian tidak lagi memiliki akses ke dunia luar, dan setiap kali ia memejamkan mata, ia hanya bisa melihat wajah teduh ayahnya yang kini terasa begitu jauh dan tak terjangkau. Kejatuhan ini adalah titik nadir, di mana keserakahan akhirnya memakan pemiliknya sendiri hingga tak bersisa.
Namun di balik puing-puing kehancuran itu, sebuah rahasia besar mencuat ke permukaan melalui jagat maya. Sebuah video dokumenter singkat yang diunggah oleh Pak Malik tiba-tiba menjadi viral, menembus jutaan pasang mata, dan menjadi buah bibir yang menyayat hati seluruh negeri. Di dalam video itu, terekam momen 5 tahun lalu, jauh sebelum pengkhianatan ini bermula. Pak Baskara tampak sedang duduk di depan sebuah brankas baja tua di sebuah bank swasta, ditemani oleh mendiang istrinya yang masih tampak sehat. Dengan suara yang penuh getaran cinta, Pak Baskara membacakan sebuah wasiat rahasia yang ia sebut sebagai tabungan bakti sang anak. Wasiat ini, ujar Pak Baskara dalam rekaman itu, hanya boleh dibuka jika anakku, Adrian, datang padaku saat aku sakit atau menua, tanpa menanyakan soal harta. Di dalam brankas ini, telah kusiapkan saham atas nama Adrian di perusahaan perkebunan yang nilainya cukup untuk menghidupi 7 turunan, asalkan ia menjaga maruah keluarga. Dunia pun tersentak. Plot twist ini bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Ternyata, selama ini Adrian sedang menggali lubang di atas tambang emas miliknya sendiri. Pak Baskara tidak pernah menyembunyikan harta itu karena pelit. Ia menyembunyikannya sebagai ujian akhir bagi hati nurani anaknya. Jika saja Adrian datang membawa rindu, bukan membawa pengacara, ia akan mendapatkan segalanya tanpa perlu memalsukan selembar kertas pun. Kini, melalui keputusan hukum yang sah, Pak Baskara secara resmi mencabut wasiat tersebut di hadapan publik. Ia mengumumkan bahwa seluruh tabungan bakti yang seharusnya milik Adrian kini dialihkan sepenuhnya untuk membangun panti jompo gratis bagi para lansia yang dibuang oleh anak-anak mereka. Penyesalan yang mendalam mulai merayap di setiap sudut sel penjara Adrian saat ia menonton berita itu dari televisi kecil di lorong tahanan. Aku telah membuang gunung emas demi segenggam debu, ratap Adrian sembari membenturkan kepalanya ke dinding sel yang dingin. Savitri, di sisi lain hanya bisa terduduk lemas dengan mata kosong. Ia menyadari bahwa ambisinya untuk menjadi kaya raya justru menjadi faktor utama yang menutup pintu kekayaan yang sesungguhnya. Mereka telah kalah dalam permainan yang mereka buat sendiri. Kejatuhan ini bukan lagi sekadar soal materi, melainkan kelumpuhan jiwa yang menyadari bahwa mereka telah membunuh cinta yang paling tulus demi sebuah fatamorgana yang kini sirna tak berbekas. Di tengah kebisingan penyesalan yang membahana di dalam sel, sebuah bayangan tenang muncul di balik jeruji besi. Pak Baskara datang, bukan untuk mencaci, melainkan untuk memberikan perpisahan yang paling sunyi. Adrian merangkak mendekati jeruji. Wajahnya yang dulu pongah, kini kuyuh dan basah oleh air mata. Bapak maafkan aku. Aku khilaf, Pak. Tolong tarik tuntutan itu. Aku berjanji akan menjadi anak yang baik lagi. Rintihnya dengan suara parau, mencoba meraih ujung kain sarung ayahnya yang menyentuh lantai penjara yang lembab. Pak Baskara menatap putranya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kasih sayang yang tersisa, namun tertutup oleh kabut kekecewaan yang sudah membeku. Khilaf itu satu kali, Adrian. Tapi merencanakan pembuangan ayahmu ke panti jompo sembari memalsukan tanda tangannya, itu bukan khilaf. Itu adalah pilihan hidupmu. Savitri yang berada tak jauh di sel sebelah hanya bisa terisak tanpa suara, menyembunyikan wajahnya di balik kedua tangannya. Ia tidak berani menatap mata lelaki tua yang dulu ia panggil Bapak, dengan nada penuh kepura-puraan. Keangkuhan yang dulu menjadi mahkotanya kini telah hancur, menyisakan reruntuhan harga diri yang berserakan. Bapak sudah memaafkan kalian di hadapan Tuhan. Lanjut Pak Baskara, suaranya mengalun puitis, namun terasa seperti lonceng kematian bagi harapan Adrian. Namun, dunia memiliki caranya sendiri untuk mendidik manusia. Penjara ini bukan hukuman dariku, tapi adalah cermin yang kau bangun sendiri dengan setiap kebohongan yang kau ucapkan. Pak Baskara meletakkan sebuah bungkusan kecil di depan sel. Di dalamnya terdapat sebuah jam tangan tua,
satu-satunya benda yang dulu dibelikan Adrian dengan gaji pertamanya sebelum keserakahan meracuni hatinya. Gunakan ini untuk menghitung waktu yang tersisa Adrian. Belajarlah bahwa setiap detik yang hilang tanpa ketulusan adalah kerugian yang tak bisa dibeli dengan miliaran rupiah. Tanpa menunggu jawaban, Pak Baskara berbalik. Langkah kakinya terdengar mantap namun perlahan, menjauh dari lorong-lorong gelap yang penuh duka itu. Adrian berteriak memanggil namanya. Sebuah teriakan pilu yang bergema di sepanjang koridor. Namun Pak Baskara tidak menoleh lagi. Ia tahu, jika ia berbalik sekarang, ia hanya akan memperpanjang ilusi. Kini, Pak Baskara melangkah menuju cahaya matahari di luar gerbang penjara, meninggalkan putra tunggalnya dalam pelukan penyesalan yang terlambat. Ia telah menyelesaikan tugasnya sebagai guru kehidupan bagi anaknya sendiri, meski hatinya harus terkoyak menjadi kepingan yang tak mungkin utuh kembali. Langkah kaki Pak Baskara kini membawanya jauh dari debu kota yang penuh intrik, menuju sebuah desa nelayan kecil di mana deburan ombak menjadi satu-satunya melodi yang menemani paginya. Di sini, di sebuah rumah panggung kayu sederhana yang menghadap ke laut lepas, Pak Baskara mencoba merajut kembali sisa-sisa ketenangan jiwanya. Tidak ada lagi map coklat yang mengancam, tidak ada lagi senyum palsu yang menyayat. Hanya ada hamparan biru yang luas, seolah siap menampun segala duka yang selama ini ia pendam. Setiap pagi, ia duduk di beranda, menatap ufuk timur di mana matahari, yang menjadi nama tengahnya, terbit dengan keagungan yang sama setiap harinya. Pak Malik sering berkunjung, membawakan kabar tentang yayasan pendidikan yang kini mulai beroperasi di rumah lama Pak Baskara. Rumah itu kini tidak lagi terasa dingin. Ia telah berubah menjadi tempat berteduh bagi puluhan anak yatim yang kehilangan arah. Baskara, kau harus lihat bagaimana anak-anak itu tertawa. Rumahmu kini memiliki napas baru, bukan lagi napas keserakahan, melainkan napas harapan. Ujar Pak Malik suatu sore sambil menyeruput kopi. Pak Baskara tersenyum. Kali ini sebuah senyum yang benar-benar sampai ke matanya. Biarlah rumah itu menjadi milik mereka yang tahu cara bersyukur, Malik. Aku di sini sudah cukup. Laut ini mengajariku bahwa sedalam apapun luka, ia akan selalu kembali ke tepian dalam bentuk buih yang tenang. Meski hidup dalam kedamaian, bayang-bayang Adrian sesekali masih melintas di benaknya, terutama saat ia melihat pemuda desa yang sedang membantu ayah mereka menarik jaring di pantai. Ia tidak lagi menyimpan dendam, namun ia tahu bahwa ada jarak yang harus tetap terjaga agar pelajaran itu tuntas. Ia telah mengikhlaskan perannya sebagai pelindung harta, dan kini ia hanya ingin menjadi pelindung bagi ketenangan batinnya sendiri. Pelajaran pertama dari masa pensiunnya yang sesungguhnya adalah tentang pelepasan. Ia melepaskan amarah, melepaskan keinginan untuk membalas lebih jauh, dan yang tersulit, melepaskan impian tentang keluarga sempurna yang dulu ia idamkan. Di bawah pohon kelapa yang melambai, Pak Baskara mulai menulis catatan kecil di sebuah buku usang, sebuah surat-surat yang mungkin tidak akan pernah ia kirim, namun menjadi cara baginya untuk bicara pada Tuhan tentang betapa indahnya hikmah di balik setiap duka. Dunia mungkin melihatnya sebagai orang tua yang kesepian, namun bagi Pak Baskara, ia tidak pernah sesegar ini. Kesendiriannya adalah sebuah kemerdekaan yang mahal harganya. Di ambang senja hidupnya, ia akhirnya menemukan bahwa harta yang paling berharga bukanlah tanah atau rumah, melainkan hati yang tetap mampu mencintai, meski telah dihancurkan berkali-kali oleh orang yang paling dicintai. Ketendangan itu sempat terusik ketika suatu pagi, seorang kurir pos datang membawakan sepucuk surat dengan stempel lembaga pemasyarakatan yang sudah sangat ia kenali. Dengan tangan yang sedikit bergetar, Pak Baskara membuka amplop kusam itu. Di dalamnya terdapat lembaran kertas yang penuh dengan coretan tangan yang tak lagi rapi, tulisan Adrian. Tidak ada lagi nada menuntut, tidak ada lagi kata-kata manis yang beracun. Setiap baris kalimatnya terasa berat, seolah ditulis dengan tinta yang bercampur dengan air mata penyesalan yang jujur. Bapa, di tempat yang gelap ini, aku baru menyadari betapa terangnya kasih sayangmu dulu.
Aku menghitung setiap ubin di sel ini, dan setiap hitungan itu mengingatkanku pada setiap pengorbananmu yang aku injak-injak demi egoku. Aku tidak meminta harta lagi, Pak. Aku bahkan tidak layak meminta dimaafkan. Aku hanya ingin Bapak tahu bahwa anakmu yang malang ini akhirnya mengerti bahwa kekayaan sesungguhnya adalah saat aku masih bisa mencium tanganmu di sore hari. Pak Baskara menarik napas panjang, menatap ombak yang berkejaran di depan matanya. Surat itu adalah sebuah pengakuan yang terlambat, namun ia bisa merasakan getaran ketulusan yang selama ini hilang dari diri putranya. Penjara telah berhasil melakukan apa yang gagal ia lakukan sebagai ayah selama bertahun-tahun, meruntuhkan dinding keserakahan dan memperlihatkan inti kemanusiaan yang paling dasar. Ia tidak membalas surat itu dengan janji untuk membebaskan Adrian, karena ia tahu proses hukum adalah bagian dari penyucian jiwa anaknya. Namun, Pak Baskara mengambil selembar kertas putih bersih. Ia hanya menuliskan satu kalimat singkat, namun syarat makna. Matahari selalu terbit bagi mereka yang mau berbalik dari kegelapan. Belajarlah menjadi manusia di sana, agar saat kau keluar nanti, kau tidak lagi menjadi beban bagi bumi. Surat balasan itu ia selipkan ke dalam amplop tanpa nama pengirim yang mencolok. Ia merasa misinya sebagai orang tua telah mencapai babak akhir. Ia telah memberikan hukuman, namun ia juga memberikan secercah cahaya untuk masa depan anaknya yang baru. Keikhlasan kini benar-benar bertahta di hatinya, menggantikan sisa-sisa sesak yang dulu menghimpit. Malam itu, Pak Baskara tidur dengan sangat nyenyak. Di dalam mimpinya, ia melihat rumah tuanya kembali ceria, penuh dengan suara tawa anak-anak yatim yang kini menghuninya. Ia menyadari bahwa kehilangan satu anak biologis telah digantikan dengan ribuan doa dari anak-anak yang ia tolong melalui yayasannya. Hidup memang penuh misteri. Kadang kita harus kehilangan segalanya untuk menyadari bahwa kita sebenarnya tidak pernah kekurangan apapun. Di bawah langit senja yang melukiskan warna jingga dan ungu di cakrawala desa nelayan itu, Pak Baskara duduk di kursi rotannya, menatap hamparan laut yang kini menjadi saksi bisu atas kedamaian yang ia perjuangkan dengan air mata. Tahun-tahun telah berlalu sejak badai pengkhianatan itu mereda, dan waktu telah menjadi tabib yang paling setia bagi luka-lukanya. Pak Baskara kini bukan lagi sekadar orang tua yang terbuang, melainkan sosok kakek bagi anak-anak nelayan di sekitar rumahnya, tempat ia berbagi cerita tentang kejujuran, tentang tanah yang memberi kehidupan, dan tentang hati yang harus dijaga agar tidak diracuni oleh kilau emas yang fana. Dari kejauhan, ia melihat Pak Malik berjalan mendekat dengan senyum lebar, membawa sebuah kabar bahwa yayasan yang mereka bangun telah meluluskan angkatan pertamanya. Rumah tua penuh kenangan itu kini telah melahirkan jiwa-jiwa baru yang siap membangun masa depan dengan integritas yang dulu gagal dimiliki oleh Adrian. Pak Baskara mengangguk syukur. Ia menyadari bahwa warisan yang sesungguhnya bukanlah berupa tanah atau bangunan, melainkan nilai-nilai yang tetap hidup meski raga telah tiada. Baskara, kau telah menulis sebuah cerita yang akan diingat oleh banyak orang, ujar Pak Malik sembari duduk di sampingnya. Cerita tentang seorang ayah yang cintanya setinggi gunung, namun ketegasannya sekeras karang. Pak Baskara hanya menatap lurus ke arah matahari yang perlahan tenggelam ke pelukan samudra. Aku hanya seorang petani, Malik. Aku hanya mencoba mencabut rumput liar di hatiku sendiri, agar bunga-bunga kebaikan bisa tumbuh. Kesalahan terbesarku dulu adalah memberikan segalanya tanpa mengajarkan cara bersyukur. Namun kesalahan itu pula lah yang mengajarkanku tentang arti pengampunan yang sebenarnya. Kisah ini berakhir bukan dengan tumpukan harta yang kembali, melainkan dengan sebuah pelajaran yang abadi bagi siapa saja yang membacanya. Bahwa kesuksesan seorang anak tidak diukur dari jabatan atau kemewahan yang ia pamerkan, melainkan dari sejauh mana ia mampu memuliakan orang tua yang menjadi jembatannya menuju dunia. Penyesalan memang selalu datang terlambat, namun ia ada untuk memastikan bahwa kesalahan yang sama tidak akan terulang di masa depan. Dalam hening malam yang mulai turun, Pak Baskara memejamkan mata dengan hati yang ringan.
Ia telah memberikan segalanya, hartanya, cintanya, bahkan hukumannya, demi menyelamatkan jiwa anaknya. Ia pergi ke peraduan dengan sebuah keyakinan bahwa di suatu tempat di balik jeruji besi, seorang lelaki bernama Adrian sedang belajar untuk menjadi manusia kembali. Dan baginya, itu sudah lebih dari cukup. Selamat malam dunia. Cinta telah menyelesaikan tugasnya dengan sangat indah. Dan akhirnya, matahari terbenam dengan damai di ufuk hidup Pak Baskara. Ia membuktikan bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada sertifikat tanah atau megahnya istana, melainkan pada hati yang tetap teguh memegang kebenaran, meski badai pengkhianatan menerjang dari orang yang paling dicintai. Sahabat Suara Kehidupan, adakah pelajaran yang bisa kita petik dari ketegaran Pak Baskara hari ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, silahkan tekan tombol like dan bagikan video ini kepada orang-orang tersayang sebagai pengingat akan mulianya bakti kepada orang tua. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir cerita. Saya dari Suara Kehidupan, pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah bermakna selanjutnya. Ingatlah, hargai mereka yang menjadi alasan Anda ada di dunia ini, sebelum penyesalan menjadi satu-satunya kawan dalam sepi.